bokap gue tuh punya mindset pokoknya dia tuh pengusaha harga mati. Gue udah pernah coba ikut kerja sama orang, tapi gue ngerasanya sih kok kayaknya membosankan ya. Kita tuh di tengah hutan, bensin tinggal 50 kilo, tapi target nyampe kotanya masih 90 kilo. Memang kita harus pilih-pilih temen ya bang ya. Bukannya berarti yang maksudnya yang biasa-biasa aja nggak kita temenin semuanya. Tapi ada hal-hal yang memang perlu kita tumpangi untuk mencapai tujuan kita. Halo, kembali lagi sama gua. Halo. Dan kali ini gue bareng Lani. Halo. Dia eksportir di eksportir kayu gaharu. Nah, kalau menurut gue dia itu eksportir ya buat teman-teman, eksportir skala menengah lah bahkan tinggi. Jadi kita hari ini akan ngobrolin bagaimana tips and trick untuk memulai karir menjadi seorang eksportir. Oke, thank you Leni udah berkenan hadir nih di podcast kita. Siap. Terima kasih juga udah diundang ya. Sebenarnya juga gue bukan siapa-siapa. Tapi ya udahlah ya. Pokoknya kalau sharing-sharing apa sih yang enggak gitu kan. Siap. Di sini tujuan kita memang ingin apa ya, teman-teman bisa terinspirasi untuk memulai karir mereka. Tentunya buat teman-teman Gen Z, Gen Alpha ataupun milenial. Dan untuk semua lah pastinya. Oke. Mungkin di awal gue pengen tanya sedikit latar belakang lu deh, kehidupan lu, kemudian background pendidikan, sampai akhirnya menemukan atau memutuskan menjadi eksportir gaharu tuh gimana sih Lan? Oke. Ini sebenarnya kalau pertama-tama ya background gue, keluarga gue ini emang basicnya tuh emang udah pengusaha. Bokap gue tuh punya mindset pokoknya dia tuh pengusaha harga mati. Pokoknya kalau bisa kita membuka lapangan kerja untuk orang banyak, kenapa enggak? Kenapa kita harus jadi pekerja? Ya balik lagi kan sebenarnya mindset ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Nah, terus waktu gue kuliah itu sebenarnya sih gue nggak kepikiran buat ambil manajemen ya. Gue kuliah di Universitas Trisakti, jurusan manajemen. Awal tuh gue pengennya hukum. Tapi bokap gue tidak merestui nih gue buat kuliah hukum. Akhirnya gue ngambil manajemen. Itu juga sih sebenarnya di perkuliahan ini gue ketemu sama orang-orang yang menjadi partner bisnis gue sampai sekarang ini. Oke, berarti dari pas kuliah lu menemukan apa ya, jalur lah ya pertama buat lu merintis. Betul. Mungkin ini ceritanya nggak bisa semua orang relate juga sih, tapi menurut gue ya alhamdulillahnya, puji syukurnya gue terakhir di keluarga yang bisa mensupport gue dalam banyak hal gitu kan. Tapi balik lagi, bagaimana kita mengeksekusinya, di situ challenge-nya. Terus menurut gue juga kadang ya yang namanya kita menimba ilmu ini nggak selalu melulu tentang nilai perkuliahan gitu kan. Tapi kita bagaimana kita cari relasi. Di situ gue benar-benar belajar banyak sih. Soalnya menurut gue yang ngeberangkatin gue sampai di titik ini adalah pertemanan gue, circle gue. Oke, dari circle itu jadi lu ketemu orang-orang, betul, mulai bisnis ya? Betul. Gue pertama kali buka usaha ekspor ini waktu semester 7 kuliah. Wow, udah dari semester 7? Iya, semester 7 kuliah. Pas kita lagi mau skripsi. Oke. Karena waktu itu kita benar-benar tinggal skripsi doang nih. Ya, semester akhir tuh emang biasanya tinggal skripsi ya? Iya, mau ngapain ya? Gue udah pernah coba ikut kerja sama orang. Tapi gue ngerasanya sih kok kayaknya membosankan ya. Itu kayak rutinitas itu tuh gitu-gitu aja gitu. Dan gue juga, itu tadi gue sempat mention keluarga gue ini identitinya adalah pengusaha. Kayaknya gue pengen coba hal yang baru nih. Gue pengen buka usaha sendiri. Tapi ketika itu nggak tiba-tiba gue ujuk-ujuk mau bikin usaha gitu, nggak sih sebenarnya. Itu gue random aja sih. Dulu tuh gue suka banget teleponin orang-orang random tuh, temen-temen gue. Kalau gue gabut gue teleponin satu-satu. Pokoknya dulu gue inget banget siang-siang gue telepon temen gue bertiga yang akhirnya jadi partner gue sekarang ini. Wow. Itu 2 orang laki-laki. Emang apa ya? Emang bestie aja sih. Kita nggak ada hubungan apa-apa kan. Gue siang-siang itu gue bilang, ini lagi COVID ngapain ya? Kita kalau lulus tuh kerja mau ngapain ya?
kebetulan gue lagi nggak punya duit, gue bilang kayak gitu. Terus temen gue ada orang lagi nimpalin, sama nih gue juga lagi nggak punya duit, ngapain ya? Dan memang temen gue ini dua-duanya background keluarganya juga bisnis juga gitu kan. Tapi kayaknya kita tuh punya kesamaan yang sama kalau kita jenuh dengan bisnis keluarga. Oke. Gitu. Pada akhirnya temen gue yang satu ini bilang, kita coba yuk jualan kayu. Gue yang nggak pernah tahu menau soal kayu, kayu apaan nih gitu kan. Kayu gaharu, mau coba lihat-lihat nggak ke Kalimantan? Gue bingung dong kayak, ke Kalimantan yang gimana ceritanya gitu kan. Masa gue perempuan nih. Orang tua gue tuh tipikalnya strict parents banget. Gimana cara gue izinnya gitu kan. Gue ibarat kata maghrib belum pulang aja gue udah diteleponin, apalagi gue bilang gue mau nginep keluar pulau gitu kan. Terus tapi akhirnya gue memberanikan diri sih, gue izin sama bokap gue, tapi dengan catatan gue wajib bawa teman gue nih satu cewek dari sini, karena teman gue duanya laki kan. Dulu gue pacaran juga nggak boleh, agak pusing juga nih gue. Ya udah akhirnya kita berangkat deh tuh ke Balikpapan. Ke Balikpapan itu pertama lu ngejalanin bisnis itu? Belum. Oh belum? Belum. Masih beda? Karena kita nggak tahu kan kayak kayu ini kayu apa yang mau kita jual ini. Gue belum pernah megang, gue nggak tahu barangnya apa, gimana caranya gue masih nggak tahu. Ya udah kita survei dulu lah ya, ibaratnya kita survei ke Kalimantan. Sebenarnya tujuan utamanya bukan ke Balikpapannya ya, justru di Beraunya. Tapi karena waktu itu temen gue dengan bodohnya, dulu kan kalau mau terbang itu wajib punya sertifikat vaksin COVID ya. Temen gue ini nggak vaksin lah pokoknya. Akhirnya dari Balikpapan ke Berau itu kita tempuh jalur darat 15 jam. Dari Berau ke Balikpapan? Ke Berau. Ke Berau. Berau itu masih daerah Kalimantan Timur, kayak melewati hutan-hutan dan segala macamnya. Itu ada kenangan lucunya juga sih. Kita tuh di tengah hutan, bensin tinggal 50 kilo, tapi target nyampe kotanya masih 90 kilo. Nah, terus gimana itu? Sampai nggak apa ngedorong apa gimana? Nggak tahu, out of nowhere di tengah hutan tiba-tiba ada SPBU. Pas kita lagi hopeless. Tadinya kita udah nge-planning nih, kalau emang kita berhenti di tengah jalan, kita cari dusun terdekat. Tapi ya namanya lo di tengah hutan, dusun terdekat tuh nggak tahu juga nggak sih kemana kan. Terus nggak tahu tiba-tiba aja tuh ada pom bensin di tengah hutan. Dan itu pom bensin terakhir sebelum kita nyampe di kota tujuan. Terus akhirnya ya udah sampai di kota tujuan, besoknya kita ketemu orang-orang yang udah udah lama lah di bisnis kayu gaharu tersebut. Kita sharing segala macam. Ya gue juga pertama bingung juga dong, ini kayunya apa sih istimewanya, dan ternyata sangat-sangat spesial banget. Kayu itu gaharu awalnya kayu gaharu itu biasanya kita sebut kayu surga ya. Itu disebut kayu surga tuh kenapa tuh? Karena sepertinya hampir seluruh agama memakainya ya. Wangi-wangian buat buat spiritual sih biasanya. Tapi nggak soal spiritual aja sih, parfum yang yang kelas atas juga biasanya pakai itu, karena dia tuh materialnya untuk mengawetkan wanginya gitu loh. Tadi kan masalah kayu gaharu nih, jadi cerita waktu kuliah, kemudian akhirnya dengan circle ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau mencari circle atau bestie, nah itu kalau bisa bestinya bisa cuan. Betul sekali. Itu tadi sih. Kadang tuh kalau kita dekat sama orang-orang yang wangi nih, kita tuh ikutan ke bawah gitu kan. Betul. Ya kan, itu sih yang bener-bener mungkin menjadi tips dari gue, salah satunya itu. Memang kita harus pilih-pilih temen ya bang ya. Bukannya berarti maksudnya yang biasa-biasa aja nggak kita temenin semuanya. Tapi ada hal-hal yang memang perlu kita tumpangi untuk mencapai tujuan kita. Itu dalam masa merintis bisnis kayu gaharu tadi, momen apa yang kira-kira paling
berkesan menurut lu? Momen paling berkesan yang menurut gue itu ya ketika dapat duit apalagi. Oke, bisa ceritain nggak gimana ekspresi atau pertama goal nih waktu ekspor, apa yang lu rasain? Nah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, itu dia sih. Itu lumayan challenging juga sih menurut gue. Tapi memang alhamdulillahnya ketika kita awalnya gue rada percaya nggak percaya juga sih gimana sih cara ngejalaninnya gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita udah melangkahkan kaki kita ke suatu tempat, Allah tuh pasti membukakan jalan gitu loh untuk kita gimana maju ke depannya. Kayak ada aja nih tiap kali gue ketemu orang tuh, Mbak ini ada gini-gini loh. Oh bener-bener jadinya tuh kayak apa ya, Allah itu mempertemukan kita ke langkah-langkah yang berikutnya gitu loh. Kayak ada aja jalannya dibukain satu-satu gitu. Yang penting kita mau berusaha dan nggak setengah-setengah sih. Nah, itu berarti masuk tips and trick ya memulai bisnis ekspor. Betul. Tadi yang pertama kan nguatin niat tuh. Betul, nguatin niat. Nguatin niat dulu atau kita tahu pasar atau tahu produk kita dulu? Mana yang lebih dulu? Menurut gue, yang pertama itu kita harus tahu kita mau jualan apa dulu nih. Itu yang pertama sih. Kita udah oke belum sama barang yang mau kita jual ini. Kalau udah oke, berarti selanjutnya kita niatkan untuk berjualan barang tersebut. Kalau kita nggak tahu apa yang mau kita jual, apa yang mau jadi langkah berikutnya gitu. Kadang orang tuh kebalik juga ya Bang ya. Kadang orang tuh nyarinya bayarnya duluan nih. Padahal kalau menurut gue harusnya cari barangnya dulu. Oke, cari barangnya dulu. Betul, cari barangnya dulu. Cari barang tuh berarti kita harus punya product knowledge dong. Betul. Kalau kita ujuk-ujuk kayak nyari bayarnya duluan, kita mau ngejelasin apa ke buyer kalau kita nggak tahu produk knowledge-nya gimana. Itu sih salah satu yang menjadi senjata juga buat kita meyakinkan buyer supaya mau beli barang di kita. Oke, product knowledge ya. Betul. Product knowledge, kemudian yang kedua kita pasang niat. Betul. Dan yang ketiga apa itu kira-kira? Dan yang ketiga harus punya skill kemampuan negosiasi yang ini sih menurut gue yang meyakinkan ya. Namanya kita jualan ya. Apalagi kalau awal-awal, jujur sampai sekarang pun juga perusahaan gue itu orangnya tuh nggak begitu banyak. Karena masih ya, misal nih, meskipun gue CEO-nya, gue masih bisa yang jadi marketingnya, gue masih bisa jadi bagian finance-nya. Yang penting ya itu tadi, kita mau berusaha buat ngejalanin, ngerunningin itu. Ya udah sih, bener-bener kita iniin aja, kita apa yang masih bisa kita handle sendiri, kita handle sendiri gitu. Itu relate banget ya kayak, karena kalau sekarang kan bukan lagi zamannya unicorn, tapi lebih ke camel ya. Minumnya dikit tapi perjalanannya jauh. Betul. Jadi apa aja bisa nih. Bisa jadi apa aja lo, fleksibel pokoknya. Yang penting kita mau berusaha sih. Nah terus tadi kan sempat dibahas ya. Poin ketiga kita harus apa tadi, produk ya, produk kemudian baru kita mencari buyer. Setelah kita bisa marketing baru kita cari buyer. Betul. Ada tips and trick nggak sih Kak, cara atau langkah Kakak memulai bisnis ekspor dengan mencari buyer itu seperti apa tips and tricknya? Menurut gue kalau di ekspor bisnis ini ya, buyer itu, kita akan ketemu buyer itu kalau kita ikut komunitas. Komunitas, terus juga relasi. Sebenarnya menurut gue yang paling mahal ini di dunia ekspor itu bukan modalnya, relasinya. Sampai kita bisa ketemu dengan buyer dan sampai deal itu pada akhirnya orang itu akan saling mereferensikan gitu loh. Makanya gue juga di perusahaan gue nggak punya budget digital marketing ataupun marketing yang gimana-gimana banget. Tapi menurut gue kuncinya adalah transparansi dan kejujuran ke buyer inilah yang membawa langkah yang lebih besar lagi sih. Jadi mereka akan saling mereferensikan, oh iya belinya di perusahaan ini aja ya, soalnya dia barangnya oke, dia jujur, dia tepat waktu. Itu mereka ya udah kata-kata kalimat-kalimat baik itulah yang jadi jadi referral ke orang-orang juga gitu kan, jadi referensi lah gitu. Bahkan gue baru bikin website ya baru 2 bulan lalu deh. Baru bikin setelah cuannya banyak ya. Cuannya banyak. Terus ada tips and trick nggak sih? Tadi kan ada lu spill kita harus punya circle ya, punya komunitas. Ada tips and trick
komunitas seperti apa yang baik diikuti buat teman-teman yang mau berkarir sebagai eksportir? Oke, kalau ekspor ini kalau bisa kita benar-benar ikutin komunitas itu yang jenis usahanya tuh sama-sama ekspor gitu kan, karena kan mereka akan ketemu buyer-buyer dari luar negeri. Biasanya buyer luar negeri itu kalau udah beli satu barang dia suka minta cariin barang-barang yang lain juga gitu loh. Oke. Yang penting intinya itu tadi, kalau misalnya kita berbisnis dengan jujur, jangankan kayu gaharu, dia bisa, kita awal jualan satu barang, kita bisa tiba-tiba jualan sampai 5 barang. Wow. Asalkan mereka percaya sama kita gitu. Kita nggak butuh buyer yang banyak banget, enggak, tapi buyer yang repeat order itu yang kita cari. Dan itu bisa repeat saat kita udah dipercaya. Betul. Berarti kejujuran penting banget. Betul. Itu juga sih yang jadi modal apa ya? Gue berpartner sama teman-teman gue ini, kejujuran itu yang utama sih. Kan biasanya banyak banget ya drama-dramanya tuh. Kalau udah soal, apalagi kalau misalnya perusahaan udah untung segala macem, apalagi cuma modalnya pertemanan aja, kadang kan ada aja tuh dinamikanya kan. Oke. Nah, tadi kan udah dibahas nih, dari yang pertama niat, kemudian kita knowledge produk, kemudian kita marketing, kemudian kita baru cari buyer. Nah, next-nya, let's say kita sudah bisa mengirim, penting nggak sih kita memahami regulasi ekspor-impor? Itu penting banget sih, karena kalau kita nggak paham regulasinya, gimana cara kita mau ngirim ya kan? Cuma enaknya sekarang itu tuh udah banyak forwarder sih Bang, jadi kita nggak begitu banyak mikirin yang regulasi gimana-gimana banget sih. Oh, itu kecuali barang-barangnya kalau masuk kategori lartas, mungkin itu akan cukup sulit. Salah satunya gaharu ini kan termasuk barang larangan terbatas ya. Itu agak sedikit rumit aja sih perizinannya. Tapi kalau memangnya kita mau melengkapi dan menjalankan regulasinya, so far nggak ada masalah sih. By the way, ada mentor khusus nggak sih dulu pas lu memulai ekspor-impor ini? Kalau mentor khusus kayaknya nggak ada sih ya. Lebih ke dulu pas gue kuliah itu kan kita belajar gimana cara running usaha kan, ya namanya anak manajemen pasti pernah bikin bisnis plan dong. Kayaknya itu salah satu yang nyangkut sih di otak gue, gimana caranya buat ngerunning usaha. Kayaknya basicnya gue dapat pas gue kuliah. Kadang banyak orang yang bilang kuliah itu nggak bakal relate sama kerjaan, tapi kayaknya kita nggak bisa menyepelekan hal-hal kayak gitu sih. Kita nggak tahu sampai mana Tuhan membawa langkah kita, kayaknya pasti ada aja sih. Itu perlunya soft skill. Betul. Dan belajar di luar kelas. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau ekspor, ternyata selain kita product knowledge, kita juga harus punya komunitas. Betul. Harus berteman juga dengan teman-teman di luar. Bergaul itu penting banget. Memilah dan memilih teman yang baik itu juga penting banget. Selanjutnya nih, sebagai seorang eksportir yang ya kalau gue bilang ya 50 eksportir besar gaharu lah ya buat teman-teman yang belum tahu Kak Lani. Dia adalah salah satu 50 eksportir terbesar untuk kayu gaharu. Oke, kira-kira mindset seperti apa yang harus dimiliki buat teman-teman anak-anak muda yang mau merintis karir sebagai eksportir? Oke. Mungkin kita bahas in general dulu ya. Nggak langsung ke eksportir dulu. Ini namanya kita usaha, itu pasti akan punya perjalanan yang panjang ya. Mental itu benar-benar harus disiapkan dan dikuatkan sih, karena kita nggak tahu nih, kita bisa aja nih bulan ini untung, kita nggak tahu bulan depan dan bulan seterusnya akan seperti apa dan bagaimana, karena bisa aja kita bulan ini dapat bayar, beberapa bulan kemudian kita bisa nggak dapat, karena kan tergantung kondisi juga kan, kondisi yang tidak bisa kita kontrol, ada naik turunnya gitu, namanya berusaha. Balik lagi, kalau kita berusaha itu tergantung bagaimana kita mau menjalankan dan bagaimana kita meniatkan untuk planning hari-hari besok ke depannya mau kayak gimana sih sebagai pengusaha. Kadang sebenarnya malah lebih banyak hal-hal yang di luar logika ya gitu nggak sih kalau kita bahas bisnis ya. Coba ya itu tadi, kalau kita udah punya tekad atau niat, wah kayaknya gue beberapa bulan ini belum cukup nih. Gue harus berusaha lebih keras nih, gue harus ikut seminar ini, atau gue cari event business matching, atau gue harus ikut komunitas apa yang sekiranya bisa menunjang usaha gue. Itu
penting banget sih. Dan kenapa kita harus ikut-ikut kayak gitu? Karena kita itu harus banyak ngobrol sih sama orang. Itu yang bener-bener ngebukain jalan, apalagi kalau misalnya kita ngobrol sama orang, banyak orang-orang yang lebih tua lah ya daripada kita. Sadar nggak sadar, Allah tuh menyelipkan jawaban tuh dari orang-orang itu. Gimana kita mau menentukan planning kita buat hari besok. Tadi kan kita bicara mental. Pasti mental itu akan berkorelasi dengan saat kita untung atau saat kita buntung. Betul. Oke, nah ini kita bicara untungnya dulu lah. Oke. Sejauh ini untuk ekspor kakak kurang lebih 1 bulan berapa itu kak? Jumlah ininya aja, jumlah kayunya berapa yang diekspor atau? Kalau jumlah ya, Capacity ekspornya? capacity ekspor itu mungkin kayaknya gue nggak bisa nyebutin semuanya sih ya. Tapi kalau misalnya beberapa hari lalu gue kirim itu sekitar 500 kilogram ya. Setengah ton. Tapi kan kayu gue harus 1 kilonya aja udah berapa? Bisa diterka-terka lah ya. 2 digit ya? Apa udah sampai 2 digit? Ya sekitaran itu ya. 1 kilonya aja 2 digit. Sedangkan pengirimannya setengah ton. Nah, betul. Kalau ada yang mau ngasih pertanyaan lebih lanjut, nah kayaknya nanti bisa ditanya di bawah ini. Oke, itu kan kalau untungnya ya. Betul. Untungnya. Selain untung, coba kita bicara hal-hal yang menyakitkan selama ataupun ada momen-momen yang bikin down nggak sih selama bisnis, apalagi kan tadi bicara untungnya dia udah berapa. Nah ini ruginya juga pasti berapa. Ruginya itu sebenarnya kadang-kadang tuh teknis ya. Bisa jadi karena US dollar tiba-tiba anjlok. Itu tuh kayak turun berapa poin aja tuh kita berasa gitu kan. Terus juga kita itu biasanya terkadang ada buyer yang ya udah langganan nih. Mereka bayarnya lama, ya kan pasti cash flow kita juga terhambat kan. Itu. Terus juga pernah juga ada masalah kayak logistik nih. Ternyata pas dikirim barangnya nggak nyampe, barangnya hilang, barangnya tertukar. Kita pernah juga sih kayak gitu. Dan nggak ada garansi juga sih. Masalahnya kayu ini tuh nggak punya nilai pasti, sehingga orang tuh misalnya kita asuransiin juga kadang bingungnya orang itu nggak begitu paham menentukan harganya gitu loh. Karena bukan barang yang common di Indonesia gitu kan. Bahkan kita nggak pakai di Indonesia ini. Itu lebih banyak dipakainya itu justru di Timur Tengah. Timur Tengah ya. Ya banyak apa sih namanya itu? Udah jadi budaya sih kalau mereka ya. Iya. Kita juga lagi masuk ke pasar China juga sih. Itu masuk ke pasar China premium atau yang middle-nya sih, nggak yang premium banget, karena kan biasanya dibikinnya buat jadi dupa ya. Dupa dan ini ya untuk yang di masjid itu ya biasanya ya. Iya betul. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah umroh nih, biasanya ada yang keliling kayak bawa apa ya, wangi-wangian yang dibakar ada asap-asapnya. Nah itu biasanya kayu gaharu. Oke, itu di dalam satu masjid nih katakanlah satu Masjidil Haram aja ada berapa kayu? Betul. Belum masjid lainnya. Dan juga itu dipakai juga ya untuk dupa-dupa di mana namanya wihara. Itu juga. Iya, kalau itu udah jadi stick gitu kan. Oh, itu bahannya juga gaharu. Ada yang dari kayu gaharu. Oke. Nah terus tadi bicara apa ada fase down-nya, itu gimana cara untuk memitigasi fase down atau hal-hal yang kira-kira bikin kita turun tuh gimana itu? Buat memitigasinya ya, kadang kita mencari teman yang bisa membantu membackup kita dulu ya. Jadi gue tuh punya teman yang apa ya, kalau misalnya gue lagi down, gue minta bantu dia buat backup. Begitupun juga sebaliknya gitu. Nah itu tadi menurut gue kalau namanya bisnis itu, kalau kita udah dipercaya nih sama seseorang, jangan benar-benar kita mencoba mengkhianati orang tersebut gitu. Kita nggak tahu ternyata orang tersebut bakalan menolong kita di masa depan, entah itu bakalan yang hal yang kecil atau hal yang besar, kita nggak tahu. Dah itu dia sih yang harus kita jaga, itu hubungan baik kita sama orang lain. Karena gue kalau misalnya gue down nih, ternyata gue lost modal sekian nih, gue mau ngomong ke orang tua gue juga malu nggak sih? Itu sih harga diri juga gitu kan. Gue tuh kayak setipikal gitu lah sama bokap gue.
kayak yang ya kalau misalnya gue rugi terus gue minta sama orang tua kayaknya malu aja sih, pride gue kayak turun banget. Iya. Jadi kalau untung itu kita share, kita bagi-bagi. Betul. Tapi kalau rugi biar kita gitu ya. Kalau rugi kayaknya gue cari alternatif dulu deh. Kalau emang misalnya amit-amit gue nggak bisa handle sama sekali, mungkin bisa ya kita bicarakan sama orang tua. Tapi kayaknya alhamdulillah sih gue nggak pernah sampai di tahap itu sih. Kayak kalau udah sampai di tahap itu pusing, stres juga nggak sih? Opsi terakhir lah ya. Opsi terakhir lah pokoknya. Karena pasti kalau misalnya kita stres, orang tua kita apa nggak 3 kali lipat lebih stres nggak sih dari kita? Gitu. Selanjutnya ini buat memotivasi juga ya buat teman-teman. Gue nggak yakin ini beneran bisa motivasi apa nggak? Bisa ya pasti bisa memotivasi teman-teman. Gue aja termotivasi. Tadi 1 kilo aja udah 2 digit, apalagi 500 kilo. Teman-teman bisa ngitung ya. Tapi di luar itu untuk potensi ekspor atau impor itu seberapa sih Kak untuk teman-teman yang ingin mencoba ekspor impor itu? Oke, kalau impor gue kayaknya nggak bisa ngasih statement yang gimana-gimana banget sih. Tapi kalau ekspor itu yang jelas potensinya tuh terbuka lebar banget gitu. Ekspor ya? Untuk ekspor itu potensinya luar biasa, banyak banget. Karena Indonesia ini kan punya banyak banget ya sumber kekayaan alami yang bisa diekspor. Tapi balik lagi, kita benar-benar harus pelajarin dulu barang apa yang mau kita jual. Kalau kita udah tahu kita punya barang apa yang mau kita jual, tinggal kita kita branding lah kan. Kita bawa nih alat-alat misalnya kayak company profile, terus juga barang-barangnya, klasifikasi untuk ekspor kita udah tahu, kita udah paham apa aja, terus kita juga udah bisa meyakinkan buyer untuk beli di kita. Selagi harganya masuk pasti mereka mau beli aja sih. Mau beli aja. Soalnya ada juga nih temen gue yang dia ekspor nih, awalnya dia iseng-iseng aja tuh cari buyer lewat Facebook. Dapat. Orangnya datang ke Indonesia, transaksi lah mereka. Ya udah, jalan itu. Jadi emang sebenarnya kemauan ya? Kemauan, bener-bener kayaknya menurut gue usaha apapun itu kemauan sih. Oke, sebelum terakhir ada yang ingin disampaikan motivasi buat adik-adik atau teman-teman yang ingin mulai ekspor? Ya paling kalau misalnya kita ditolak sama buyer bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Menurut gue hal ditolak buyer itu biasa nggak sih dalam berbisnis juga itu biasa banget. Karena belum tentu klien itu akan cocok sama kita, belum tentu match, belum tentu bisa langsung deal. Tapi menurut gue terkadang ya di saat kita udah mau nyerah itu kadang tiba-tiba Allah ngasih jalan. Betul. Iya nggak sih? Betul. Di saat lo udah buntu banget nih mau kemana, tiba-tiba ya udah Allah semurah hati itu. Iya, gue pernah baca ada salah satu buku, gue lupa intinya itu 1,5 meter dari tambang emas. Jadi dia itu nambang sudah dalam dan dia tuh menyerah padahal emasnya itu tinggal 1,5 meter. Habis itu ditambang orang dan dia berhasil cuan dari emas yang sudah panjang banget dia tambang. Kayak menurut gue itu apa ya? Sebenarnya afirmasi kali ya. Yeah. Tapi nggak tahu kenapa tuh it's happen sama gue gitu. Kayak banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Kayak tadi misalnya gue kena masalah nih. Tapi ternyata tuh keberhasilan itu tuh kayak tinggal 2 atau 3 langkah lagi. Yang penting kita yakin sih. Dan terus maju. Jangan cepat menyerah ya. Jangan cepat menyerah. Sama tadi ada tips and trick nggak sih kalau buat kita memaintenance buyer? Misalkan kita sudah ada 1 buyer, kemudian ada treatment khusus nggak biar dia bisa repeat order dan biar bisa sustain? Itu ada tips and tricknya itu? Kalau di gue tuh honest nggak ada sih. Yang penting kita jujur. Balik lagi yang benar-benar gue bisa sampaikan adalah kejujuran yang utama. Karena kejujuran itu menurut gue kebaikan yang benar-benar yang membawa berkah dalam jangka panjang sih. Kalau kita jujur, kita transparan sama buyer, tanpa kita harus berusaha yang gimana-gimana banget, mereka akan balik ke kita kok. Gitu. Karena kan si buyernya nggak bisa terus-terusan terbang ke Indonesia kan. Kalau misalnya mereka udah percaya ke kita dan mereka juga merasa servis kita dalam transaksi pengiriman barang ini aman, nggak ada kendala sesuai dengan ekspektasi, ya udah
kita nggak perlu treatment yang gimana-gimana banget. Karena kadang tuh ada orang yang banyak ya oknum itu yang kayak nambahin beratnya lah, misal amit-amit pakai batu, pakai kayu dan segala macamnya. Nah itulah yang harus dihindari. Kadang memang ya selisihnya lumayan, menggiurkan, tapi kan mereka nggak akan repeat order lagi dong. Mereka udah punya kecurigaan tersendiri nih sama kita. Oke, sebelum terakhir, tadi ada yang chat juga nih melalui sosial media kita, dia bertanya, Kak, dia mau ekspor produk, tapi ternyata dia terkendala untuk shippingnya dan pengirimannya. Itu ada kisi-kisi nggak itu, Kak? Jadi setelah kita punya buyer, kemudian dia terkendala di shipping, itu ada kisi-kisi nggak sih? Sebenarnya kalau shipping itu udah banyak ini sih, forwarder itu yang kayak ngasih jasa, semuanya tuh udah jadi satu di situ. Kayak kalau shipping itu udah nggak begitu sulit ya, udah bukan menjadi masalah yang apa ya, yang krusial banget lah dalam pengiriman ya. Tapi menurut gue itu biasanya kadang justru kayak persyaratan requirement negara tujuan, misalnya dia kayak butuh sertifikasi A, sertifikasi B, sertifikasi C, itu sih yang mungkin harus dipelajari gitu ya. Kadang orang mau ngirim ini, tapi dia nggak tahu nih cara ngurus sertifikasinya gimana. Tapi kalau sekarang itu apalagi udah ada AI, kita mau nanya apa ke negara tujuannya juga, kira-kira misalnya kita mau ngirim makanan, harus di negara tujuan tuh harus ada peraturan apa aja sih. Kalau kita cari di AI itu aja udah cukup udah cukup membantu gitu loh. Udah nggak begitu sulit sih kayaknya kalau untuk regulasi ataupun pengiriman segala macamnya kalau sekarang ya. Pengiriman ya? Iya, yang penting barangnya bukan barang ilegal aja sih. Kalau ilegal tuh beda ya. Untuk tadi ya, selain shipping ada pertanyaan juga terkait paymentnya gimana sih, Kak, kalau ekspor impor itu biasanya? Biasanya kalau untuk ekspor ini kita tuh wajibin tuh ada DP. DP itu at least 7. Kalau gue ya, sepengalaman gue nggak tahu nih kalau orang lain gimana nih, karena kan bisa beda-beda ya. Kalau DP itu gue minta 70% di awal, nanti 30% ketika barang udah mau berangkat, udah keluar dokumen shippingnya. Nah itu harus sudah pelunasan di situ. Pokoknya kalau dia minta 50-50 atau dia minta DP-nya cuma 10%, udah jangan diterima. Karena kan kalau ekspor itu kita bicara tentang quantity ya. Quantity-nya besar, pasti modal yang kita keluarkan juga nggak sedikit gitu kan. Gitu sih yang sepengalaman gue. Kalau bisa 100% bayar di awal, PO kenapa tidak gitu kan. Meyakinkan buyer untuk bisa DP besar itu ada ide tertentu nggak caranya? Karena ada juga waktu itu gue ngobrol sama teman gue, dia biasanya dapat tuh ya 50-50. Nah, kemudian bisa dapat DP gede itu ada caranya sendiri nggak sih? Ada caranya sih sebenarnya, itu lebih soft skill kali ya, gimana caranya kita meyakinkan orang tersebut untuk DP 100% di awal, ibaratnya PO gitu kan. Karena sekarang gue juga sistemnya udah yang mainnya PO aja. Jadi kalau mereka pesen dulu, bayar dulu di awal, baru gue cariin, gue kirim. Karena kan, tapi kan itu karena udah biasa kan. Tapi awal-awalnya itu ya benar-benar kita mencoba meyakini. Mungkin kalau teman-teman ada info seminar untuk negosiasi bayar gitu-gitu, itu boleh banget tuh diikutin, karena itu benar-benar impactful banget sih cara kita ngobrol sama orang, cara kita menawarkan produk, cara kita meyakinkan seseorang, itu kan soft skill banget ya. Benar-benar, dan harus dipraktekin mulai dari hal-hal kecil yang mungkin meyakinkan orang tua, meyakinkan temen. Itu ini banget sih, itu ngaruh banget sih. Itu hal-hal yang kita tidak bisa pelajari teknis di perkuliahan ya. Iya. Banyak ketemu orang. Dan untuk ekspor impor kita juga butuh belajar lagi ya, ikut kelas-kelas ekspor impor. Betul. Tapi hati-hati juga. Kadang memang cuma jual kelas, ya udah penyelenggaranya cuma bener-bener mau kayak take profit dari kelasnya doang gitu. Lebih baik kalau mau sharing praktikal ya sama pelaku bisnisnya aja daripada sama seminar-seminar kayak gitu. Kalau mau ikut seminar kayak gitu, ya udah yang benar-benar seminar soft skillnya aja buat komunikasi sama orang. Oke, jadi memang kalau bisa ikut kelas atau mentoring yang benar-benar ada coachingnya gitu. Betul. Karena yang gue amati ya untuk yang
kelas-kelas ekspor ini itu karena mereka cuma jual kelasnya doang, habis itu nggak di maintenance, ya udah di losin aja. Mereka cuma jual kayak materi-materi aja. Padahal kan praktik lapangannya nggak kayak gitu kan. Sebenarnya yang dibutuhin itu adalah koneksi. Networking. Kita perlu business matching. Kita perlu dekat juga dengan pemerintahan, regulator ekspor itu juga. Kita perlu dekat sama orang-orang itu supaya kalau misalnya ada update, ada perubahan peraturan, kita tahu. Dan amit-amit kalau ada apa-apa, misalnya bayarnya ternyata tuh nggak valid gitu kan. Kita bisa tanya nih ke orang-orang ini, minta tolong dicari ini oke nggak ya? Biasanya kan ada perlindungan juga sih yang kayak gitu. Kalau kita ngecek bayar itu valid nggaknya itu di mana itu biasanya? Biasanya itu rada susah sih, tapi bisa kita cek ya. Mereka mau nggak datang ke Indonesia? Apalagi ini kan transaksi pertama gitu kan. Logika aja kalau mereka nggak datang ke Indonesia, terus juga nggak mau ngecek barang dulu, lo yakin nggak sih dia mau beli barang lo? Terus secara logika aja kita udah bisa menerka nggak sih? Kalau orang mau serius beli barang, mereka akan terbang ke sini untuk cek barangnya langsung. Dan kalau mereka emang niat, ya transaksi akan terjadi di tempat. Gitu ya? Gitu. Berarti perlu banget nih buat teman-teman jangan sampai ketipu. Bener, jangan sampai ketipu karena banyak banget yang ketipu. Terus tadi sempat lu mention tentang regulator ya, regulasi untuk seberapa penting kita paham regulasi itu dan kita bisa bernetworking sama orang yang memangku regulasi itu seberapa penting itu? Itu penting banget juga sih, apalagi kalau misalnya bisnis kayak Kayu Gaharu ini, itu kan dia barang larangan terbatas ya. Ada ketentuan khusus yang harus kita tempuh. Ada tiap tahun tuh pasti selalu ada ada pembinaan khusus lah pokoknya untuk barang-barang larangan terbatas ini. Kadang kita nggak tahu sih, karena nggak tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan itu kalau misalnya kita salah-salah sedikit kan bisa bermasalah juga kan. Lebih ke arah sananya sih. Tapi sejauh ini pemegang regulasi ini cukup support lah ya untuk alhamdulillah ekspor ya. Betul. Oke, jadi itu kalau nggak disupport bingung juga ya gimana ya. Jadi teman-teman jangan merasa mau menyerah atau udah takut sebelum mencoba. Betul. Oke, Kak, ini sebelum terakhir. Dari tadi kayaknya sebelum terakhir. Ini habis ini terakhir beneran. Sebelum itu coba kita cobain dulu Kak minumnya. Oh iya. Siap. Adalah salah satu minuman dari Warnus Product. Bisa dicobain. Ini kalau ini Denko ya. Denko tuh biasanya rasanya nostalgia banget sih pas kecil. Kalau itu smoothies ya Kak ya? Ini smoothie strawberry. Emang gue doyan banget strawberry-an. Gimana Kak? Sedikit testimoni dari minuman. Enak sih, nggak terlalu manis gitu loh. Nggak terlalu manis tapi nggak hambar juga gitu, paham gak sih? Pas lah ya. Kayak gue disuruh tiba-tiba nge-review minuman agak bingung ya kalimatnya. Memang skemanya seperti itu. Tapi enak kok. Oke, the last question. Kira-kira wisdom seperti apa yang lu terapin sampai sekarang dalam menjalankan karir sebagai pebisnis Kayu Gaharu ini? Wisdom tuh gimana nih maksudnya? Apa yang menjadi nilai lu, believe? Kayaknya dari tadi gue udah berulang kali ngomongnya ya. Pokoknya apapun yang terjadi, permasalahannya, lo harus jujur, lo harus transparan. Entah itu ke partner lo, ke buyer lo. Itu yang ngebuka rezeki kita di masa depan sih. Hal-hal kecil yang terasa sepele itu kadang kalau misalnya kita bener-bener niatin, kita masukin komitmen dengan kejujuran, itu pasti ngebukain pintu-pintu ke depannya. Soalnya jujurnya keluarga gue juga bisnisnya bukan ini gitu kan. Gue mau minta koneksi dari sana juga bokap gue nggak punya koneksi ke arah sana gitu kan. Awalnya gue juga mikir sih kayak, ini gimana caranya ya? Siapa nih ngebukain jalan gitu kan? Tapi ternyata ada aja. Gue tiap kali ketemu orang tuh bener-bener ya itu tadi. Ternyata Tuhan tuh menyelipkan jawaban tiap kali kita ketemu sama orang tuh ada aja pasti di bawah ya. Ya teman-teman, tadi ya pesannya
kejujuran, transparansi. Betul. Ternyata itu yang membawa Kak Lani menjadi seorang trader, kemudian menjadi seorang pengusaha ya. Betul sekali. Dan tadi kalau tipsnya yaitu omsetnya udah MM, entah Amin. sampai T atau Amin. Nah itu ya, jadi jangan lupa kejujuran harus kita junjung tinggi, kejujuran dan Betul. transparansi. Thank you, itu aja untuk pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you.